Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltekkes, perkenalkan nama saya Putri Hoirun Aziza dengan NIM PO712402400029 dengan prodi Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini untuk memenuhi praktik anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Ibu Pauline Kusmariati SST BMD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, saya ingin bertanya, kita sebagai manusia itu bernafas secara disadarin atau tidak disadari? Baik, kita bernafas bisa disadarin dan bisa juga tidak disadari. Nah, sebagai manusia, kita bernafas itu sekitar 12-18 kali per menit. Jadi, jika satu hari full, kita bernapas sekitar 17.280 kali per hari. Wah, sangat banyak bukan? Kita bisa menilainya itu secara bernafas dengan mudah, tarik dan hembus. Tapi pada proses pernapasan itu sangatlah banyak organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan ini. Nah, apa saja sih organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan ini? Nah, pada sistem pernapasan manusia ada beberapa organ yang berperan di dalamnya, yaitu yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus bronchiolus, sampai paru-paru. Nah, baiklah, organ yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan organ terluar dari sistem pernapasan manusia. Melalui organ ini, udara masuk ke dalam tubuh itu bukan hanya mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, bahkan karbon dioksida yang masuk ke dalam tubuh. Nah, fungsi hidung sendiri yaitu untuk menghirup udara, menyaring udara, melembabkan, serta berperan dalam resonansi suara. Nah, hidung pun dilengkapi dengan bulu hidung. Nah, yang berfungsi untuk menyaring partikel atau debu dan kotoran sebagai indera pembau dan selaput lendir. Nah, di hidung pun ada yang namanya konka. Apa sih konka itu? Nah, konka yaitu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menyamarkan suhu udara. Bukan indera pembau yaitu untuk menangkap atau merangsang bau-bau di sekitar. Selanjutnya ada faring. Nah, yang kedua itu adalah faring. Apa sih faring itu? Nah, faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Nah, faring sendiri dalam sistem pencernaan itu berfungsi untuk mendorong makanan ke kerongkongan. Sedangkan dalam sistem pernapasan manusia, faring berfungsi untuk mengantarkan udara ke pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga berfungsi untuk alat pernapasan yang melalui mulut. Organ ketiga adalah laring. Nah, dari hidung, faring langsung ke laring. Nah, laring ini atau kotak suara merupakan organ pada leher yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Kenapa disebut kotak suara? Karena di dalamnya ada pita suara. Nah, ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Nah, salah satunya itu adalah tulang rawan tiroid atau pada laki-laki disebut dengan jakun. Keempat yaitu trakea. Nah, apa sih trakea itu? Nah, trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Nah, trakea ini tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tapi fleksibel. Nah, dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitel. Ada bulu silia di dinding trakea yang berfungsi untuk menyaring debu yang masuk ke dalam trakea. Lanjut ke organ yang kelima. Organ kelima yaitu bronkus. Adapun namanya juga bronkus dan bronchiolus. Nah, apa sih bedanya? Nah, bronkus itu
merupakan percabangan trakea yang terhubung ke paru-paru. Sedangkan bronkiolus itu percabangan tapi terletak di dalam paru-paru. Sedangkan bronkus itu terletak di luar paru-paru. Nah, bronkus juga tersusun dari tulang-tulang rawan seperti trakea. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sebagai penyaring sekunder. Nah, bronkus disebut juga penyaring sekunder karena berfungsi untuk menyaring partikel-partikel asing yang masuk ke paru-paru. Lanjut, organ yang terlahir, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura, yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Fungsinya yaitu adalah untuk menukar udara kotor atau karbon dioksida menjadi oksigen yang bersih. Nah, jadi dalam urutan sistem pernapasan manusia yaitu dimulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, pada sistem pernapasan itu yaitu ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Nah, bedanya inspirasi dan ekspirasi yaitu inspirasi yaitu menghirup udara. Sedangkan ekspirasi yaitu menghembuskan atau mengeluarkan udara. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang sistem pernapasan pada manusia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.